Nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya terlahir sebagai anak tunggal, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Tahun ini adalah menjadi seorang kardinal. Saya dilantik menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Tugas utama saya dulu adalah menghancurkan Islam. Kali ini teman-teman kita akan membahas satu video dakwah yang dibawakan oleh seorang ustadz yang mengaku bernama Ustadz Fauzan Al-Asmi. Dia mengaku sebagai mantan pendeta termuda se-Asia Tenggara. Video ini menarik karena video ini mengandung unsur-unsur yang bombastis seperti biasanya yang dilakukan oleh mereka yang mengaku mualaf dengan beragam macam latar belakang yang hebat-hebat dan keren-keren itu. Dan di sisi yang lain yang menjadi masalah dari video semacam ini adalah ada unsur-unsur yang sepertinya memantik kebencian atau menimbulkan satu sentimen yang jelek, negatif terhadap orang Kristen. Dan dalam hal ini dia membawa nama misionaris di dalamnya. Dan ini adalah satu hal yang harus kita lawan bersama. Jadi gue berharap video seperti ini bisa jadi hiburan, lucu-lucuan buat kita. Jadi daripada stres, mending ketawa aja. Kita lihat videonya. Nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma, Italia. Keren banget loh ya. Nama aslinya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Dia mengaku sebagai lulusan dari Injil Vatican School ya. Ketika gue pertama kali dengar aja langsung gue kayak mind blowing gitu, boom ya. Injil Vatican School. Dari namanya aja kita udah tahu ini aneh banget. Kenapa? Karena ya bagaimana mungkin Injil itu bahasa Indonesia ya. Sedangkan Vatican School itu kan bahasa Inggris, harusnya evangelical kalau mau maksain nama evangelical ya. Gua gila, ini video yang langsung bikin gue speechless gitu. Oke. Ya udah, kita udah tahu itu ngawur dan berantakan, kacau banget ini, ngarangnya sih kacau. Lalu kemudian Vatikan itu langsung merujuk mau nggak mau pada yang namanya Katolik begitu ya. Jadi sejauh yang gua tahu dalam sekolah Katolik atau dalam seminari Katolik itu lulusannya tidak ada yang memakai gelar sarjana teologi ya. Jadi agak bagaimana begitu ya. Lalu dia mengaku bahwa gelar dia adalah insinyur selepas pendidikan dari Undip lulusan tahun 2000. Setahu gua, gelar insinyur itu terakhir kali dipakai tahun 1990. Tolong teman-teman koreksi kalau misalnya gua salah ya. Jadi tahun 2000 itu seharusnya sarjana teknik, itu clear. Tapi bingung gua. Kita lanjutkan ya. Saya terlahir sebagai anak tunggal, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjadi seorang kardinal. Dia mengaku sebagai anak tunggal dari seorang yang bernama Profesor Dr. Ignatius Sastrawardaya Magister Teologi, Master Teologi. Aduh, ini yang paling rusak sih. Katanya bapaknya itu tahun ini menjabat sebagai kardinal. Bagaimana menurut teman-teman yang Katolik? Pokoknya kita tahu bersama bahwa yang namanya sudah mencapai posisi kardinal pun itu yang pasti tidak menikah ya. Tetapi tiba-tiba ayah kandungnya itu punya anak ya. Hebat banget, menikah dan punya anak. Dan itu gila sih, itu mind blowing juga sih. Mind blowing. Gila, mind blowing. Ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma, Italia. Ibu kandungnya adalah seorang penginjil di gereja ya, Maria Laura Master Teologi. Kardinal
Menikah, itu aja udah ngawur. Menikah dengan penginjil pula begitu ya. Yang satu dari Katolik, yang satunya dari Kristen. Hybrid ya. Jadi memang mungkin dia ini adalah oknum pemersatu ya. Pemersatu Kristen dan Katolik. Dan mungkin lebih bagus juga sekalian dia ngaku sebagai adiknya Tuhan Yesus begitu ya. Supaya keren gitu loh. Supaya keren. Keren banget. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia, karena pada tahun 2004 di Roma, Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, saya menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa terbaik pada waktu itu, yang pada akhirnya Indonesia memulai predikat negara yang luar biasa pada waktu itu. Kelihatan ngomongnya udah belepotan, udah ngawur ngelanturnya ya. Tahun 2004 mahasiswa terbaik di IVS ya, Injil Vatican School. Mahasiswa terbaik tahun 2004 disambut Indonesia secara besar-besaran. Tahun 2004 ada acara apa besar-besaran disambut sama Indonesia ya? Sorry, akhirnya ini bukan membanggakan ya, ini malah memalukan. Dan akhirnya tahun 2004 itulah saya dilantik menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Iya, ini lagi ngawurnya nih begini nih. Selepas dari Injil Vatican School menjadi ketua misionaris Indonesia, ini lembaga pertama. Ini lembaga apa ini gitu kan ya? Itu kelihatan yang sejauh yang gue tahu dalam pelayanan dalam kekristenan tidak ada namanya lembaga yang namanya Misionaris Kristen Indonesia. Yang kedua, dia lulus dari Injil Vatican School itu. Vatikan ya, Katolik, bagaimana mungkin menjadi misionaris Kristen? Ini udah ngelanturnya kacau banget. Tugas utama saya dulu adalah menghancurkan Islam. Tugas utama saya waktu saya Kristen adalah menghancurkan Islam. Itu tugas saya dulu, sekarang bukan. Ya. Ini yang gue sebut tadi di awal bahwa ini memprovokasi dan sebenarnya ini menimbulkan sentimen yang buruk ya. Tugas utama saya sebagai seorang Kristen, dan dia mengaku sebagai kapasitasnya sebagai ketua misionaris Indonesia, adalah menghancurkan Islam. Di mana-mana misionari atau lembaga misi itu tidak ada yang statementnya itu adalah menghancurkan Islam. Misi dari misionaris atau lembaga misi itu adalah menyebarkan kabar baik, Injil, sukacita. Dan kabar baik itu disebarkan di dalam jalur ajaran Kristus, yaitu kasih. Tidak untuk menghancurkan. Karena ini problem. Kenapa? Karena ini adalah sentimen yang sengaja dibangun oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan para misionaris atau para pemberita Injil. Ya, sekali lagi teman-teman, gue pengen tunjukin bahwa orang-orang seperti ini, menurut teman-teman apakah layak dipercaya atau tidak? Silakan tulis komentar teman-teman di bawah. Apa yang menjadi pendapat teman-teman dari kesaksian atau kesaksian yang gue sampai speechless. Kesaksian dia ya. Apa menurut teman-teman layakkah dipercaya atau tidak? Oh iya, by the way, ini di bagian terakhir ini gue iseng-iseng doang. Dan gue pengen tunjukin satu hal yang lucu banget ya. Kayak gini teman-teman. Orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Orang Islam itu, Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka, jadi kelihatan cahayanya. Saya di gereja paling rajin untuk bersih-bersih, jaga tubuh. Begitu 2006 saya masuk pondok, satu kamar kiai 25 orang. Itu baunya nggak ada yang wangi. Santri itu jorok. Bahkan ada yang namanya filosofi bahwa belum afdol menjadi santri kalau belum punya penyakit koreng. So, video ini kita tonton sebagai sebuah lucu-lucuan aja, dan gue berharap kita teredukasi ya.
Gue berharap setiap kita semakin cerdas di dalam beragama dan melihat fenomena yang ada di bangsa ini sekarang, di mana agama itu dijadikan komoditi untuk menimbulkan sentimen antar kelompok beragama yang seharusnya ini tidak terjadi di tengah-tengah negara yang berbineka tunggal ika ini. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Make simple, make it meaningful, make God bless you.